Makin hari makin kesini bisnis itu berkembang pesat, Jis. Mulai dari teknologinya, kebutuhan pasarnya, bahkan sampai ke bahasa dan istilah-istilahnya tuh. Iya. Dulu kan apa namanya? Ya istilahnya itu dulu lebih ke sederhana lah, tapi sekarang Banyak istilah baru. Banyak istilah baru dan terlihat sangat kompleks gitu. Kadang sesama pebisnis aja nggak nyambung gitu ngobrolnya, karena istilah yang digugakan itu beda. Apa gitu. nih gitu? Itu ada istilah apa gitu? Ya kita juga dengan klien apa namanya? Kadang ada yang kita gunakan istilah ini yang agak lebih modern, tapi klien maksudnya apa tuh kayak kemarin kan? Kayak gitu. Iya. Itu memotivasi kita juga nih bikin segmen untuk membahas istilah-istilah bisnis. Iya. Jadi biar teman-teman tahu dan apa ya paham lah kalau misalkan lagi ngobrol maksudnya kemana nih gitu. Ya di era modern inilah ya, di era teknologi makin berkembang, bisnis udah pakai teknologi apa namanya besar-besaran, istilahnya juga perlu diupdate nih ya. Ya dan istilah-istilah ini sebenarnya diciptakan oleh coach-coach sebenarnya. biar terlihat keren mungkin ya. Biar seminarnya kayak terlihat baru terus gitu. Oh gitu, oke. Jadi ada istilah baru seperti ada istilah-istilah baru ya. Contohnya misalkan mulai dari waralaba, franchise, terus sekarang jadinya scale up. Oke. Padahal isinya tuh sama-sama aja gitu. Tapi mungkin si coach-coach ini pengen hal baru gitu ya, biar peminatnya banyak nih kalau misalkan seminar atau bikin pelatihan gitu. Jadi, wah ilmu apa lagi nih gitu ya. Ilmu apa lagi nih? Padahal sebenarnya itu juga gitu ya. Itu juga ya. Oke. Nah, yang pertama ini yang kita akan bahas adalah cash flow. Oke, cash flow nih ya. Ya, nah, ini sebenarnya istilah umum lah. Cuman banyak para pengusaha, terutama UMKM yang nggak ngerti apa itu cash flow. Oke, apa itu cash flow ya? Saya juga sebenarnya sih kalau istilah-istilah bisnis itu kadang-kadang kan banyak dari bahasa Inggrisnya ya. Ya, banyak bahasa Inggris. Kadang juga nggak tahu juga gitu ya. Nah, pertama kali terjun ke dunia bisnis bahkan sering tertukar tuh apa namanya, bahkan sering bingung apa itu invoice gitu ya. Invoice sama bond, kayak gitu ya. Faktur. Dulu kan waktu kecil dengernya itu, tiba-tiba sekarang udah gede ada banyak ya invoice kayak gitu. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ke tadi apa? Cash flow. Cash flow. Nah, cash flow aja pasti teman-teman ada yang udah tahu, ada juga yang masih banyak yang belum tahu apa itu cash flow ya. Cash flow itu bahasa Indonesianya arus kas. Arus kas. Ya. Nah, cuman setelah ditranslate ke bahasa Indonesia juga kita tetap ngeblank apa itu arus kas. Ya? Arus kas itu kayak gimana? Kita taunya arus sungai gitu ya. Arus kas itu apa? Nah, jadi cash flow ini atau arus kas ini adalah jumlah pemasukan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran, itu lebih gede mana? Oke, jumlah pemasukan ya, dengan jumlah yang dikeluarkan, itu lebih besar mana? Lebih besar mana? Oke. Nah, kalau misalkan pemasukannya lebih besar, pengeluarannya sedikit, itu cash flow-nya atau arus kasnya positif, bagus ya, sehat ya. Karena yang order banyak, yang transfer ke kita banyak, tapi kita pengeluarannya dikit. Gitu. Oke. Itu yang positif tuh. Ya, kalau negatif itu kebalikannya. Orderannya sedikit, tapi pengeluarannya banyak gitu. Sehingga itu jadi negatif minus. Gitu. Oke. Sederhananya seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Si cash flow ini makna dari cash flow ini ya, atau arus kas ini seperti itu gitu. Dan biasanya dipakai di laporan keuangan. Oke, di laporan keuangan. Ya, jadi cash flow-nya gimana nih? Bagus gak? Katanya gitu. Itu biasanya per apa, Jis? Pengecekan cash flow itu apakah per hari, per minggu, atau per bulan? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Misalkan kalau lagi ngobrol. Gimana cash flow hari ini? Bagus gak? Iya. Cash flow hari ini ya? Cash flow hari ini gimana? Nah gitu, jadi pemasukan dan pengeluaran gimana? Nah, bagus, positif. Soalnya sekarang nggak ada pengeluaran misalkan, tapi orderan banyak. Kan, gitu. Kalau pedagang-pedagang kayak di pinggir jalan yang jual seblak misalkan ya? Weh, gimana bro cash flow hari ini? Alhamdulillah nih, tadi belanja subuh, saya belanja 200.000, orderan sekarang udah nyampe 50, berarti udah sejuta misalkan. Ya, berarti kan lebih banyak tuh. Itu berarti cash flow-nya bagus gitu. Oke. Nah, yang sering ketuker itu adalah cash flow sama profit.
Cash flow sama profit. Ya, profit itu kan kalau di bahasa Indonesia itu untung, keuntungan. Nah, cash flow positif belum tentu untung. Belum tentu untung. Belum tentu untung. Contohnya nih ya, banyak yang order nih. Tapi kita harga jualnya itu sama dengan harga modal gitu. Ngejual harga modal. Mungkin karena nego lah, entah karena mungkin promosi lah. Kan kalau lagi promosi biasanya orderan banyak tuh. Diskon, misalkan 50%. Awal tahun 2024 misalkan. Iya, benar. Promo tahun baru, itu kan mengundang orang untuk order. Tapi apakah untung? Belum tentu. Gitu. Jadi cash flow-nya positif, apakah ada keuntungan di situ gitu? Belum tentu. Belum tentu ya. Kayak tadi ya, penjualan kita berapa banyak, udah 1000 piece. Taunya kita jual harga modal karena promo gitu ya. Iya. Ya pengeluarannya juga sama segitu gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi cash flow-nya positif tapi enggak profit bisa terjadi. Yaitu ketika tadi lagi promo, terus lagi misalkan marketing ya. Ya lagi marketing gitu, pengeluaran marketing banyak kayak gitu. Benar. Biasanya marketing kan itu biaya yang cukup gede lah ya, marketing ya. Ya, biasanya gede kalau udah berbayar lah ya. Artinya kan pengeluaran kita banyak tuh. Meskipun pendapatannya lagi gede, tapi ya pengeluarannya bisa gede karena promosinya gede banget gitu. Nah, itu seimbang ya. Jadi promosinya banyak, misalnya endorse artis, terus yang order banyak, tapi nutup gak nih keuntungannya untuk endorse ini? Iya. Kita endorse ke artis, meningkat, tapi seimbang gitu kan. Makanya nggak ada profitnya gitu. Iya. Oke. Jadi terlihat seperti positif, ininya gede gitu ya. Ya, pemasukannya gede, tapi pas dicek ternyata nggak ada untungnya gitu. Iya, karena gede juga pengeluarannya. Oke. Nah, jadi itu sering ketukar ya, cash flow sama profit sama keuntungan. Nah, jadi kalau lagi ngobrol misalkan gimana nih cash flow-nya bagus gak? Nah, bagus ya, kita berarti wah belum tentu nih untung, berarti gitu aja. Tapi Jis, ini terkait dengan cash flow kan tadi arus kas dari kalau penjualan gede, pengeluaran kecil positif. Nah itu biar bisa seperti itu tuh ada caranya nggak sih? Biar cash flow-nya itu bisa positif gitu. Ya itu harus promosi, harus mengenalkan kita jualannya apa nih, nawarin ke orang. Biar penjualannya sih, salesnya, penjualannya, sama iklannya, promosinya, terus ditingkatin gitu. Baru nanti menarik perhatian si konsumen buat beli gitu. Oke, kalau kita sederhanakan ke para pedagang yang sederhana deh, kayak tadi kayak seblak gitu ya. Itu yang bisa ditingkatkan itu apa sih? Contoh misalkan jualan seblak nih ya. Misalkan diskon. Oh, ada diskon. Atau mungkin toppingnya enak. Oke. Oh, berarti si seblaknya itu ditingkatkan kualitasnya gitu. Ya, bisa. Menunya ya, menunya mungkin jadi ada menu kreatif atau misalkan tambahan apalah, misalkan toppingnya yang jarang dipakai bisnis seblak lain, misalkan pakai topping tulang domba. Iya. Biasanya kan tulang ayam ini tulang domba. Pakai iga misalkan ya. Iga sapi misalkan. Seblak iga sapi kan jarang ya. Gitu. Jadi sesuatu yang wow dan orang penasaran pengen nyoba. Nah gitu. Akhirnya orang beli gitu. Promosi, terus diskon, terus dari menunya. Ya kalau untuk menambah penjualan mah itu seperti bisnis biasa lah, kita jualan lah yang genjot jualannya. Gitu. Itulah ya, promosinya, kualitasnya ditingkatkan, ya seperti itulah ya. Ya, dan mungkin yang senjata yang bisa membludak adalah bikin yang viral. Bikin konten yang viral sehingga orang-orang pada datang ke tempat kalian gitu. Artinya dibikinkan konten lah ya. Jangan cuman udah mah kita konvensional, misalkan tadi kayak jualan seblak biasa aja. Terus nggak promosi, nggak bikin inovasi, nggak meningkatkan kualitas, ya begitu-begitu aja. Beda sama misalkan Rafael kan. Tiba-tiba bikin konten
kontennya bagus, meledak deh ya. Nah itu salah satu konten Rafael ini juga bikin kerupuknya jadi ini langka ya. Ya karena sering diborong gitu ya. Bener. Nah itu juga meningkatkan permintaan sebenarnya. Jadi ketika ada yang misalnya Rafael viral dengan kerupuknya nih, kita buru-buru stok kerupuk itu, sehingga wah sebelah Rafael ada nih di dekat rumah kita nih, ayo kita beli gitu. Iya, tinggal bikin menunya kan menu sebelah Rafael lah ya. Itu dipromosikan. Bener. Kayak gitu. Bener. Nah itu ya. Nah abis itu sebisa mungkin kalau pengen positif itu pengeluaran ini. Menekan pengeluaran tuh selain dari jadi tidak harus selalu fokus ke bagaimana meningkatkan pemasukan ya bisa mengurangi, tapi bagaimana mengurangi pengeluaran. Iya, mengurangi pengeluaran. Cash flow-nya biar jadi positif juga nih gitu. Itu yang pertama. Nah biasanya tuh pengeluaran banyak di marketing itu di iklan, endorse ya, atau misalkan iklan berbayar di TikTok atau di IG, di Facebook itu kan ada sponsor lah ya, yang apa namanya kita bayar ke Facebooknya gitu. Nah kita bisa menekan itu dengan membuat konten sendiri, diupload sendiri biasa gitu. Tapi gimana caranya ini idenya harus bagus biar FYP biar viral gitu. Ya bener sih. Memang ada sisi bagusnya untuk menekan pengeluaran dengan tidak endorse, dengan tidak mengurangi iklan berbayar. Cuman kita akan sedikit lebih effort, lebih capek dikit lah. Ya, gitu tertantang gimana caranya kita viral nih tanpa biaya. Iya, dan itu butuh konsistensi. Ya, susah. Susah sih, memang agak susah. Cuman ya itu bisa dilakukan kalau teman-teman memang sedang membangun bisnis kayak gitu ya, modalnya masih dikit gitu ya. Kalau modalnya keuntungan udah gede, bisnis udah udah berkembang lah ya, udah banyak keuntungan gitu, masa masih tetap ngelakuin itu sendiri misalkan karena waktunya nggak ada, ya bisa endorse kayak gitu ya, bisa ke pihak ketiga. Kalau udah banyak keuntungannya, ya pakainya dua-duanya yang berbayar juga kita sesekali bikin juga lah kita, jadi berbarengan lah gitu. Ya, cuman nggak sering mungkin ya. Ya karena kalau konten kan kita nggak tahu nih yang viral yang mana, walaupun kita bayar belum tentu viral kan. Ya itu, jadi ya dicoba aja sebanyak mungkin gitu. Bener sih. Jadi ketika mungkin gini, iya benar. Jadi dua-duanya. Mungkin ketika bisnis sudah berkembang, waktu kita kan banyak dihabiskan oleh hal-hal yang lain tuh. Bikin konten kan jadi susah. Mungkin yang tadinya kita sehari 2 kali, sehari sekali aja udah sulit tuh. Ya, jadi seminggu mungkin 2 atau 3 kali. Iya, 2-3 kali. Tapi setidaknya kita tetap bikin kayak gitu ya. Cuman di backup oleh bayarannya yang tadi kayak gitu. Karena kita nggak tahu benar yang viral itu yang mana gitu. Atau bisa juga menekan pengeluaran dari belanja sih, dari belanja. Pengeluarannya biasanya dipakainya buat apa nih? Misalkan dari packaging atau mungkin apa nih yang paling terbesar harus dilihat lah, itu catatannya ya. Dari laporan keuangan tuh kita bisa ngelihat yang paling gede kita belinya apa nih gitu, pengeluarannya. Misalkan seblak tadi beli cabai ternyata gitu ya. Wah gimana nih kalau misalkan cabainya kita nanam sendiri gitu. Ya, jadi opsi-opsi seperti itu yang bisa menekan kos. Bener sih, yang tadinya belinya 100 kilo coba dikurangin jadi 70 kilo misalnya kayak gitu ya. Iya. Atau bisa cari supplier lain yang mungkin lebih murah. Cuman ini agak susah kalau yang di situ ya. Kalau ngulik di situ karena akan mempengaruhi produknya. Ya, kualitas produksi bakal tergadai sih. Beda supplier, beda bahan, misalnya kerupuk juga ya, misalkan kualitas kerupuknya beda gitu. Ya, emang agak sulit sih di situ. Menekan kepintaran kita menekan kos tapi tidak mengurangi kualitas produk. Itu sektor mana nih? Apakah sektor promosinya yang dikurangi gitu ya?
apakah sektor gaji karyawannya yang dikurangi? Kan itu tuh suka kelimpungan tuh di situ. Mana yang harus dikurangi kayak gitu? Untuk menekan kos. Kalau biasanya pabrik-pabrik gede kan di ini ya, di pengurangan karyawan ya. Kalau misalkan untuk menekan kos, lagi kesulitan pemasukannya kurang, kayak COVID waktu itu, pemasukannya kurang, yang bisa ditekan apa? Yang paling rasional karyawan katanya kayak gitu. Nah itu, jadi menentukan strategi agar cash flow-nya positif terus gitu. Jadi ketika penjualannya menurun, udah promosi, udah gila-gilaan gitu ya, kok ini penjualannya nggak naik-naik nih. Wah, terpaksa nih kita harus mengurangi pengeluaran nih biar cash flow-nya positif gitu. Nah, mungkin maksud perusahaan itu seperti itu. Jadi pengen cash flow-nya tetap positif. Nah, itu ya benar. Jadi kita kebaca tuh ya, perusahaan tuh arahnya kemana? Arahnya tuh arus kasnya ingin mencoba tetap bertahan supaya di tren positif. Ya, pengen tetap positif walaupun mungkin keuntungannya tipis gitu. Tapi kalau positif daripada negatif kan, kalau negatif kan udah pasti rugi lah ya. Iya, kalau ruginya bisa sampai berkali-kali, itu kan bisa sampai gulung tikar ya. Ya, biasanya sih nggak langsung penekanan pengeluaran ya. Tapi dilihat dulu nih cash flow-nya negatifnya berapa kali nih. Nah, kalau sering baru itu ya di situ strateginya. Nah, kayak gitu ya. Gimana teman-teman? Masih ada yang bingung terkait dengan istilah cash flow? Atau sebenarnya udah tahu cash flow mah gampang misalkan kayak gitu ya. Coba share pengalamannya, tahu istilah cash flow itu dari mana sih gitu ya? Apakah pernah ikutan seminar bisnis gitu, atau baca dari buku, atau dari tiba-tiba dari googling, atau dari Kebun Desain nih baru tahu cash flow itu? Benar-benar. Coba komen-komen di bawah ya. Kayak gitu. Ada lagi Jis soal cash flow? Itu aja ya. Dan teman-teman itu coba terus pantengin channel Kebun Desain, karena kita juga akan share istilah lainnya nih yang akan datang. Kalau mau dibahas juga boleh ya, kasih saran ya. Misalkan istilah apa bang ini? Misalkan. Bang, saya pernah dengar istilah ini, cuma saya nggak ngerti gitu. Mau nanya malu misalnya. Dan nemu di Google misalkan. Coba dibahas lebih mendetail misalkan dengan contoh-contohnya gitu ya. Ya, nanti kita insya Allah siapkan. Dan bisa follow juga Instagram, terus TikTok ya. Yang nanti mungkin kita juga bakal share potongan-potongannya, yang pendeknya, yang singkatnya di Instagram kayak gitu ya. Betul. Atau di short kita dipantengin juga. Ada lagi? Udah ya? Udah, itu aja. Nah, itu aja ya teman-teman. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta karena kita ini studio desain gitu ya, kita bisnis juga. Iya, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain lain-lainnya pokoknya untuk bisnis. Nah, selain itu kita juga membantu perizinan daftar merek, daftar NIB, daftar PRT, dan lain-lain. Itu bisa langsung WA aja ke nomor WhatsApp yang mau bikin bantu kita cash flow Kebun Desain positif. Silakan di order yang barusan. Ya. Nah, itu ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.